Hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos adalah rakyat, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno. Istilah tersebut diutarakan pertama kali di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Athena dianggap sebagai negara yang pertama kali menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat karena rakyatlah yang berkuasa sekaligus diperintah. Demokrasi telah banyak dilakukan di negara kita, misalnya ketika kita melakukan pemilihan ketua OSIS di sekolah. Tentu akan menerapkan kehidupan berdemokrasi. Selain itu, setiap 5 tahun sekali, negara kita mengadakan pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, DPR, DPD. Ini juga termasuk penerapan kehidupan berdemokrasi. Melakukan demokrasi hendaknya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan peraturan negara. 1. Makna demokrasi. Arti demokrasi yang populer dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini karena demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Adapun pemerintahan untuk negara yang menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi memiliki ciri sebagai berikut. 1. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. 2. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia. 3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah. 4. Adanya susunan kekuasaan, badan atau lembaga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. 2. Klasifikasi demokrasi. Berikut ini beberapa macam bentuk demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Sistem demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu sistem demokrasi di mana semua warga negara dilibatkan dalam memilih para wakil mereka di parlemen. Namun rakyat memiliki kendali terhadap parlemen tersebut melalui sistem referendum. Sistem referendum adalah pemungutan suara yang dilakukan untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung dan menyeluruh. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yaitu sistem demokrasi di mana pemerintah atau badan eksekutif memiliki hubungan erat dengan badan perwakilan rakyat atau badan legislatif. Pemerintah menjalankan program yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu sistem demokrasi di mana kedudukan antara badan eksekutif dan badan legislatif berada pada tempat yang terpisah. Artinya, keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti halnya pada sistem demokrasi parlementer. 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, yaitu sistem demokrasi yang menggabungkan sistem demokrasi perwakilan dengan sistem demokrasi secara langsung. Pada sistem demokrasi ini masih terdapat badan perwakilan namun dikendalikan oleh rakyat melalui referendum di mana sifatnya obligator dan fakultatif. 2. Macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Sistem demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Demokrasi liberal, yaitu sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak individu setiap warga negara
dan memberikan kebebasan setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya. Sistem demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional, di mana pemerintah wajib melindungi hak-hak individu warganya sesuai yang tercantum dalam konstitusi. Demokrasi rakyat yaitu sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan paham sosialis atau komunisme, di mana kepentingan negara dan kepentingan umum adalah yang terpenting di atas kepentingan individu. Demokrasi Pancasila yaitu sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. 3. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Secara umum, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi langsung, direct demokrasi. Pada sistem demokrasi ini, setiap warga negara terlibat langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. 2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, indirect demokrasi. Meskipun kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, pada sistem demokrasi ini kekuasaan politik warga negara dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip budaya demokrasi yang dimasukkan di sini adalah prinsip-prinsip demokrasi yang telah diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi budaya demokrasi. Mashkuri Abdillah berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan dasar untuk menjalankan negara demokrasi antara lain sebagai berikut. 1. Adanya jaminan hak asasi. 2. Persamaan kedudukan di depan hukum. 3. Pengakuan terhadap hak-hak politik seperti berkumpul dan beroposisi dan bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat. 4. Pengawasan atau kontrol dari rakyat terhadap pemerintah. 5. Pemerintah berdasarkan konstitusi. 6. Pemerintah membiarkan segala kebijakannya untuk diberi penilaian. 7. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. 8. Adanya kedaulatan rakyat. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Dengan demikian, demokrasi didasari oleh beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam makna demokrasi, antara lain sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur. 4. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 5. Menjamin tegaknya keadilan. 6. Memajukan ilmu pengetahuan. 7. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.